Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Jumpa lagi di podcast Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan. Ruang edukasi dan informasi kesehatan di Banua. Sobat sehat, 25 Januari diperingati sebagai Hari Gizi Nasional. Tema Hari Gizi tahun ini adalah MPASI, makanan pendamping ASI kaya protein hewani, cegah stunting. Baik sobat sehat, sudah hadir di ruang dengar dan ruang pandang sobat sehat semua, narasumber yang sudah kompeten di bidangnya. Ulun kenalkan saja. Selamat pagi Ibu Hajah Nurul Ahdani, SKM MKes. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya pagi ini, sehat Bu? Alhamdulillah, dalam keadaan sehat walafiat Pak Hendra. Alhamdulillah, di tengah kesibukan beliau masih bisa menyapa sobat sehat semua untuk berbincang-bincang terkait dengan Hari Gizi Nasional. Ibu Nurul Ahdani adalah Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat di Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan. Bu, tema tahun ini tadi makanan pendamping ASI kaya protein hewani, cegah stunting tuh kira-kira apa sih Bu maknanya atau pesan yang ingin disampaikan dari tema ini? Jadi begini, tema tahun ini memang sudah dirumuskan ya, diputuskan oleh pakar-pakar ahli-ahli gizi seluruh Indonesia yang dalam hal ini di bawah naungan Dirjen, di bawah pembinaan Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat. Jadi makna itu mempunyai suratannya, jadi yang tersirat dan yang tersurat ya. Jadi kalau lihat maknanya tuh simpel. Maksudnya di sini MPASI protein hewani cegah stunting itu MPASI yang berkualitas. Yang berkualitas kaya akan protein hewani. Dan ini tujuannya untuk mencegah terjadinya stunting. Jadi mungkin MPASI, makanan pendamping ASI. Jadi kalau bayi itu cikal bakal nanti stunting, kita tidak bisa sih melihat dengan ini bayiku lahir umur masih dalam 6 bulan ini stunting nih. Jadi tapi tidak bisa seperti itu kan. Jadi sebelum dilakukan itu kita harus mencegah. Jadi pencegahan dulu. Pencegahan itu kan sedia payung sebelum hujan. Kita berikan makanan pendamping ASI yang berkualitas. Jadi maknanya juga di situ mengajak seluruh elemen masyarakat agar meningkatkan kepedulian terhadap gizi, terutama dalam gizi seimbang terutama dalam pemberian makanan pendamping ASI yang tinggi protein hewani pada bayi agar meminimalisir terjadinya stunting balita. Jadi balita itu stunting itu terjadinya sampai 2 tahun, 5 tahun. Sampai 5 tahun Bu ya. Kalau kita tadi disampaikan oleh Bu Nurul stunting, mencegah stunting. Kalau data di Kalimantan Selatan sebenarnya masih ada nggak sih Bu kasus stunting Bu di Kalimantan Selatan? Banyak. Ada bisa digambarkan Bu, nih sobat sehat pengen tahu. Iya. Jadi kalau stunting ini kita menyampaikan publikasi data berdasarkan status survei status gizi Indonesia. Kita tahun 2023 ini langsung bersamaan dengan riset kesehatan Indonesia. Sampai detik ini belum bisa dipublikasikan datanya. Karena masih ada beberapa 56 kabupaten yang mungkin dilakukan dipalidasi ulang. Termasuk salah satunya Kalsel, ada 2 kabupaten Tanah Bumbu dan Banjarbaru. Masih belum selesai Bu ya? Jadi belum selesai. Nah kita pakai yang 2022. Dan gimana nih Bu? 2022, jadi Indonesia 21,6%. 21,6. Kalsel 24,6%. Di atas nasional berarti. Di atas nasional dan di atas WHO. Di atas WHO juga. Nasional juga di atas WHO. WHO 20%. Tapi pemerintah sejak adanya Perpres nomor, saya lupa, Perpres tentang stunting, menargetkan Indonesia tahun ini 2024 14%. 14% yang harus kita kejar Bu ya. 2024, 2023 itu
16%. Oke. Ini nanti kalau keluar masih di sekitaran mana kita belum tahu. Mudah-mudahan Bu ya. Kita berarti sudah di 20 berapa nih? 24,6%. 24,6. Cuman kita kenapa tidak mencapai target? Saya kira menurunkan stunting tidak semudah seperti kita bicara, semudah membalik tangan. Betul. Banyak tapi Bu ya, banyak upaya. Stunting ini kan penyebabnya komprehensif. Sehingga penyelesaiannya pun juga komprehensif, konvergensi. Jadi makanya sampai menyelesaikan stunting kita sampai keluar perpres. Sampai peraturan presiden harus keluar untuk menyatukan semua lintas sektor Bu ya. Iya. Kalau tidak salah perpres nomor 17 tahun 2023 kalau nggak salah tentang percepatan stunting. Jadi diinstruksikan semua unsur birokrasi, semua mitra kerja, semua elemen masyarakat harus konvergensi, harus sama-sama kerubutan menyelesaikan stunting itu. Nah ini dan itu butuh energi besar. Menurunkan 1 digit aja butuh energi. Nah, Kalsel ini kita awalnya 2018 sudah 52%. Jadi sudah tinggi awalnya. Kita sekarang 2018 sekarang 2023. 5 tahun turunnya berapa? Kita bisa menurunkan 24,6%. Hampir berapa persen tuh? Lebih di atas 30%. Itu besar upaya kita. Dan itu saya kira cukup mendapat penghargaan, dan alhamdulillah Kalsel di tahun 2022 berdasarkan hasil SSGI tahun 2022 termasuk 3 provinsi yang penurunannya termasuk tinggi besar. Jadi dari penurunannya keberhasilannya Bu ya. Dari dilihat angka ya, dilihat dari 30% jadi 24,6%, berarti ada 6,4%. Nah, seandainya kita konsisten tetap aja mampu bertahan menurunkan 6% itu. Jadi saat ini 2022 24,6%, 2 tahun berturut-turut 2023 ada 12% kan? Nah 24 kurang 12%, berarti kita berapa tuh? Hampir 6,4, 24 kurang 12 jadi 12% ya. Nah kalau 6% aja kita setiap tahun, berarti target Kalsel nanti 2024 16%, nasional 14%. Kita kalau bisa menurunkan 12% 2 tahun berturut-turut, 6% setiap tahun bisa tercapai. Itu logika kami harus optimis. Betul. Mudah-mudahan baik, nanti. Jadi kita ngambil momentum di Hari Gizi Bu ya. Artinya tadi MPASI kaya protein hewani. Sebenarnya ada masalah nggak sih Bu kalau kita menyediakan MPASI bagi anak-anak kita, bayi balita kita? Sebenarnya ada masalah nggak sih kenapa jadi ini dijadikan tema ya, diangkat sebagai tema di Hari Gizi bahwa kita memang perlu konsumsi protein hewani? Iya. Jadi MPASI ini memang penting. Penting Bu ya. Penting ini kan kenapa? ASI kita kan sekarang anjuran kesehatan harus eksklusif. Harus ASI eksklusif. Iya. Artinya 6 bulan ASI tok. 6 bulan ASI saja kita berikan. ASI saja diberikan. Jangan ada campuran tambahan makanan apapun, minuman apapun yang lainnya. Jadi ASI saja itu sudah secara ilmiah dibuktikan bahwa dengan mengkonsumsi ASI eksklusif tersebut bayi itu dijamin tidak stunting. Nah, cuman perjalanannya sampai 2 tahun, 1000 hari pertama kehidupan. Kita ada 1000 hari pertama kehidupan, artinya sejak konsepsi sampai usia dia 2 tahun. 2 tahun itu kita menjaga. Misal di 6 bulan sudah ASI eksklusif, udah berhasil. Tapi bukan berarti 6 bulan putus ASInya, tidak kan? Tetap ASI dijalankan sampai 2 tahun. Nah, selama perjalanan 2 tahun itu kalau kita tidak memperhatikan konsumsi gizi, kebutuhan gizi sesuai dengan usia bayi, bayi kan setambah tahun tambah meningkat kognitif, meningkat motoriknya. Nah itu butuh energi, kebutuhan gizi juga meningkat.
termasuk ibunya juga. Ibunya setelah melahirkan selesai ASI kan 3 bulannya habis cuti ada yang bekerja, aktivitas fisik juga semakin meningkat. Nah, kalau misalnya dengan MPASI itu kan selain membantu meningkatkan kebutuhan gizi tersebut, juga mencegah agar nanti pada saat usia 12 sampai 23 bulan tidak terjadi stunting tadi. Itu tentunya sejak lahir 1 bulan, 2 bulan dipantau. Nah, hasil pemantauan tersebut, hasil penelitian dari survei status gizi 2022 itu menunjukkan risiko terjadinya stunting meningkat 1,6 kali pada kelompok 6 sampai 11 bulan, dan meningkatnya ke 12 sampai 23 bulan. Nah, di situ berhati-hati. Nah, makanya kita butuh MPASI di sini. Kalau MPASI kita yang kaya protein hewani, kira-kira Kalsel nih kita fokusnya kemana nih Bu? Kalau tidak salah protein hewani itu ada di ayam mungkin Bu ya, telur, ikan. Ada nggak Bu program khusus di Kalsel ini, kita mau menyediakan apa fokusnya? Jadi gini, kaya protein hewani. Kaya protein hewani itu seperti daging sapi, daging ayam, atau susu olahan, susu formula atau susu olahan. Itu kan seperti keju dan sebagainya. Kemudian juga itu telur. Nah, kalau kita program pemerintah kan selama ini punya contoh. Tadi kita ada penyelesaian untuk mencegah dan menurunkan stunting. Ada konvergensi, ada lintas sektor. Dinas Perikanan dan Kelautan punya program gerakan makan ikan. Gemar makan ikan. Kemudian Dinas Perkebunan dan Peternakan gerakan minum susu. Ada lagi saya lupa. Gerakan minum susu dan makan telur. Nah, kalau kita mereka hewan itu sama ya kualitasnya, kandungan gizinya tergantung gitu. Nah, kebetulan kita di Kalsel ini kan kaya ikan. Kaya dengan ikan. Kayak kemarin pada saat peringatan Hari Gizi Nasional ke tahun ini, kita kebetulan memperingatinya 1 hari sebelum hari H. Karena Ibu Ketua Tim Penggerak PKK hadir langsung ke lokasi desa di Kecamatan di Batola, Kecamatan lupa aku kemarin namanya, diperingatinya di situ. Acara puncak hari puncaknya di Baritakwala, di salah satu desa lokus stunting. Kan Baritakwala hasil SSGI paling tinggi Bu ya, paling tinggi di Nah, kemudian ini Baritakwala itu kan kita kenal dengan berjenis-jenis ragam ikan. Ikan haruan, ikan patin, kerupuk tuh sampai berlebihan haruan, kerupuk haruannya di situ. Kalau di sana tuh dia kayak pipi. Nah, itu kan kaya. Jadi di situ kita melakukan demo-demo membuat makanan pendamping ASI. Jadi tidak semata-mata ikan ditangkap, dimasak, digoreng atau di mana, tapi disesuaikan dengan umur bayinya. Nah, kalau selama ini mungkin asumsi masyarakat kalau belum diberi pengetahuan tentang edukasi isi piringku, dapat ikan atau beli ikan dipotong, digoreng. Bayi yang umur 7 bulan gimana makannya? Jadi tidak bisa jadi kemarin diadakan lomba waktu itu Bu? Lomba kader-kader, karena kita kan ada program berbasis pangan lokal. Di bawah kader semua petugas gizi sudah di TOT nih, sama petugas provinsi sama pusat. Nah, petugas kabupaten ngajarin lagi ke kader ngajarin lagi ibu-ibu rumah tangganya. Misalnya haruan itu kemarin dibikin bubur tim. Pokoknya umur itu boleh mengkonsumsi apa. Dia ususnya belum ini dibikin bubur. Nah, dimakankan dengan ada tambahan rasa-rasa yang tidak menggunakan pengawet yang tidak dianjurkan.
Jadi kita sudah Itu melaksanakan ikan. Yang mudah didapat lagi ini program pemerintah kita yang mudah didapat dan mudah dimasak. Apa itu, Bu? Telur. Makanya ada gerakan minum susu dan telur. Gerimis. Nah, dari mungkin susunya mahal ya. Iya, betul. Tapi telur juga tidak kalah dengan susu. Jadi tahun kemarin melalui dana anggaran APBD perubahan, Pak Gubernur kita melepas 14 truk telur. 14. Jadi telur. By name by address stunting yang sudah tercatat, kita, Bu, ya. yang stunting dan gizi buruk, itu langsung ke tangan masyarakat. Telur didistribusikan, dibantu dengan teman-teman gizi di desa dan kader. Nah, dengan harapan mereka bisa mengkonsumsi telur tersebut dalam minimal 1 hari 2 biji. Untuk bayi itu kan sudah bisa menurunkan 20% stunting. Jadi untuk telur itu. Jadi untuk posyandu di Kalimantan Selatan tuh semua, Bu, ya, mereka sudah terlatih untuk membuat MPASI yang kaya protein hewani tadi ya. Sudah terlatih kader-kadernya. Kemarin sampai di hari jadi nih, Hari Gizi Nasional tingkat provinsi, Sobat Sehat juga diadakan lomba itu, Bu, ya. Lomba pengolahan MPASI. Lomba membuat MPASI untuk bayi 6 sampai 11 bulan. Bagi kader. Alhamdulillah. Kader posyandu. Ini langsung dipraktekkan nih, Sobat Sehat. Jadi apa yang tadi di tema diangkat di tingkat nasional sebagai MPASI kaya protein hewani pada Hari Gizi di Kalsel. Jadi teman-teman kita kader posyandu itu sudah mempraktekkan bagaimana cara membuat makanan pendamping air susu ibu. Semangat tuh Pak Hendrar kader-kadernya, karena langsung disaksikan oleh Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi, ada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, ada Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan, Kelautan dan Perikanan, ada Kepala Dinas Perkebunan Peternak, ada Pak Sekda, sudah Alhamdulillah. Jadi senang, terus dikasih lagi hadiah. Alhamdulillah. Hadiah sama Ibu Ketua Tim Penggerak PKK. Jadi satu tim 2 orang, dua-duanya sama. Luar biasa. Baik, jadi Sobat Sehat, kita di Kalsel sudah melaksanakan ya peringatan Hari Gizi Nasional. Langsung kemarin dihadiri juga oleh Ibu Gubernur. Baik, ini mungkin yang terakhir Bu Nurul, kira-kira apa nih Bu pesan atau harapan dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan kepada masyarakat terkait dengan Hari Gizi Nasional? Ya, baik. Kami dari sektor kesehatan mengharapkan sekali kepada masyarakat di Banua kita ini, karena kita kaya ikan, juga telur mudah didapat, dan mudah dibuat makanan, diolah makanan. Jadi berharap makanan pendamping ASI tersebut harus kaya protein hewani dan diberikan secara rutin, setiap hari, setiap kali dia makan. Dan kemudian perlu juga diingat kepada masyarakat kenapa kayak diberikan secara rutin, karena protein hewani di sini selain tidak hanya efektif memperbaiki kualitas makan, tapi juga status gizi, pertumbuhan dan kognitifnya bisa diperbaiki. Jadi mungkin seperti ini, makan ikan bisa pintar. Atau kalau orang tua yang bijak nanti tanyakan anaknya, adek mau jadi apa? Mau jadi dokter. Jadi kalau mau makan ikan bisa jadi dokter. Nah, otomatis dia anak-anak langsung berpikiran harus makan ikan kan aku mau jadi dokter, atau makan telur jadi pilot. Nah, jadi seperti itu. Jadi dia kemudian pastikan setiap kali memakan makanan pendamping ASI tersebut harus mengandung protein hewani yang tujuannya untuk mencegah stunting. Oke, baik. Terima kasih Bu Nurul Ahdani, Sobat Sehat. Luar biasa bincang-bincang kita hari ini, tema Hari Gizi Nasional. Jadi sudah diingatkan oleh Bu Nurul, konsumsi konsumsi makanan pendamping ASI yang kaya protein hewani. Di Kalsel kita banyak tadi ikan, Bu, ya. Banyak telur untuk kita olah menjadi makanan yang sehat dan juga mencegah stunting. Baik Sobat Sehat, mungkin
Kami akhiri kebersamaan kita di podcast Dinas Kesehatan pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Sobat Sehat semua. Jangan lupa follow Instagram kami di @dinkespropkalsel dan tonton, jangan ketinggalan YouTube Dinkes Propkalsel. Jangan lupa juga like dan subscribe. Terima kasih sekali lagi Bu Nurul atas waktunya. Tetap sehat, tetap semangat aktivitas untuk mencegah stunting di Kalsel. Pokoknya semuanya harus sehat. Amin. Terima kasih Bu Nurul, terima kasih Sobat Sehat semua. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.